Halo teman-teman, apa kabar? Saya harap kalian semua sehat ya, sama seperti kami di sini ya teman-teman. Semuanya sehat, puji Tuhan ya teman-teman. Nah, seperti yang saya bilang di video saya yang terakhir bahwa saya akan menceritakan kenapa baby Keanu ini lahir prematur dan penyebabnya apa teman-teman. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe dulu ya channel saya supaya saya lebih rajin bikin video-video untuk kalian semua teman-teman. Oke? Nah, sebelum saya panjang lebar menceritakan kejadiannya teman-teman, saya akan memperlihatkan beberapa cuplikan video dan foto-foto waktu baby Keanu lahir ya. Ini dia. Okay. Dopo il mamma da te tutto sei. Nah, tanggal 17 Juni 2021 tahun lalu teman-teman, saya dirujuk di salah satu klinik yang berada di Duisburg, sekitar 40 menit dari rumah kami ya teman-teman. Waktu kami sampai di klinik, saya cuma istirahat kalau nggak salah 10 menit, baru saya dicek tekanan saya ya teman-teman. Dan waktu pertama kali dicek tekanan saya, katanya tekanan saya 200/120. Dan betul-betul saya kaget banget karena kita tahu sendiri ya, kalau tekanan 200 itu pasti kepalanya sakit atau pasti ada gejala-gejala seperti itu ya. Kecuali mungkin saya ya tidak punya gejala waktu itu ya, karena bayangin aja 200/120. Orang tua saya aja mungkin 170 sudah stroke ya teman-teman. Kemarin tuh ya mama saya itu 170 kalau nggak salah dia udah stroke waktu itu. Sedangkan saya 200 itu tidak merasakan apa-apa teman-teman. Sakit kepala juga tidak, badan saya juga tidak. Saya merasa bugar, cuma memang saya ngos-ngosan karena berjalannya itu terlalu cepat ya. Mertua saya kalau jalan itu cepat sekali, sedangkan saya harus mengimbangi langkah kaki mereka ya teman-teman. Dan kata perawat di sana, tekananmu 200/120 dan ini sangat bahaya katanya kayak gitu ya. Nah, kata perawatnya, nanti dokternya saja yang periksa kamu ya. Jadi kamu harus istirahat lagi 30 menit. Oke, saya bilang kayak gitu ya. Jadi saya istirahat lagi 30 menit teman-teman, dan dokternya sendiri yang ngecek saya. Kebetulan dokternya itu orang Arab ya teman-teman, keturunan Arab. Dan dia berjilbab, ibu itu ya. Nah, teman-teman, di Jerman itu kalau kita punya kayak penyakit atau tekanan seperti itu ya, mereka tidak mengatakan kamu telepon keluargamu dulu karena saya harus opname kamu. Kamu harus telepon suamimu dulu karena saya harus pasangkan infus di tanganmu. Tidak ya, teman-teman. Mereka langsung ambil tindakan, teman-teman, kalau seperti itu. Jadi ibu dokter itu nyuruh saya baring, dia langsung telepon ambulans, teman-teman, tanpa harus bilang ke saya dulu persetujuan saya dulu. Tidak, teman-teman. Mereka langsung ambil tindakan. Oke, kamu baring di sini katanya kayak gitu. Saya mau telepon ambulans. Dan waktu saya bilang, tunggu dulu, jangan telepon ambulans dulu. Dia tidak peduli teman-teman. Dia tetap telepon ambulans. Nah, waktu dia sudah telepon ambulans, kira-kira sekitar 7 menit, 8 menit itu ambulans datang ya teman-teman. Nah, setelah saya dibawa sama petugas ambulans teman-teman, saya sempat 3 kali ganti rumah sakit. Rumah sakit pertama itu mereka tidak bisa menahan saya lebih lama di situ karena mereka khawatir anak saya akan dilahirkan prematur dan mereka tidak punya tenaga medis untuk mengurus anak prematur ya. Terus rumah sakit kedua itu saya selalu saja banyak sekali komplain saya teman-temannya, karena mereka bikin badan saya ini biru-biru, entah tangan saya, entah paha saya, mereka suntik itu biru-biru teman-temannya. Terus mereka pasangin alat di tangan saya untuk tekanan, itu sampai biru semua itu jari-jari saya, dan tiap malam saya menangis ya teman-teman karena kesakitan, dan saya minta pindah rumah sakit. Kebetulan rumah sakitnya juga jauh dari rumah saya ya teman-teman. Terus suami saya bilang oke, kita pindah ke rumah sakit yang ada di kota kami ya, tidak terlalu jauh ya, sekitar 10 menit dari rumah. Dan itu rumah sakitnya saya kasih jempol ya teman-teman. Mereka mengurus saya dengan sangat baik, mereka mengurus baby Keanu juga dengan sangat-sangat baik ya teman-teman. Dan dari awal saya masuk rumah sakit sampai rumah sakit ketiga, saya dirawat di rumah sakit itu 8 hari ya teman-teman. Dan waktu hari ke-8 kata dokter, anak saya itu tidak bisa lagi dipertahankan lama di kandungan karena asupan darah ke otaknya dia itu tidak berjalan dengan baik. Dan saya itu sebenarnya kena preeklemsia teman-teman ya. Jadi kaki saya itu sedikit bengkak, terus itu tekanan saya itu tidak pernah turun-turun. Jadi kata dokter, kamu tuh kena preeklemsia, jadi kamu harus
melahirkan segera katanya kayak gitu ya. Jadi saya melahirkan itu teman-teman, kandungan saya waktu itu baru 27 minggu. Dan waktu pertama kali anak saya di USG beratnya itu masih 1,3, dan waktu saya mau melahirkan beratnya itu di bawah 1 kilo teman-teman. Kata dokter, setiap hari kami ngecek kamu, anakmu itu turun-turun terus beratnya katanya gitu. Jadi itu sangat bahaya. Jadi tepat di tanggal 25 Juni ya, 25 Juni anak saya dilahirkan teman-teman ya. Dan bayi kami lahir secara prematur dengan berat badan 985 gram teman-teman ya. Dan kami beri nama, saya dan suami beri nama Keanu Christian Jansen. Dan dia dirawat di rumah sakit itu hampir 3 bulan teman-teman. Dan HPL-nya sebenarnya itu tanggal 18 September atau di akhir September, itu kata dokter kandungan saya ya. Tapi karena saya preeklamsia, jadi dia harus dilahirkan segera ya. 3 hari setelah baby Keanu lahir teman-teman, tepatnya di tanggal 28, baby Keanu kritis, dia sekarat ya teman-teman. Jadi saya punya videonya waktu itu, cuman sepenggal aja ya, saya akan perlihatkan ke kalian. Ini videonya. Tepat jam 12 malam, dokter itu datang ke ruangan saya. Itu saya lagi tidur ya teman-teman. Dia datang dengan pajamasnya ya. Dia pakai baju tidur waktu itu datang. Cuman dia alasin dengan jubah plastik ya. Berarti dia baru dari ruang intensive station waktu itu ya. Dia datang, dia bilang, sorry ibu, kira-kira begitu ya kata-katanya. Dia panggil saya Frau Glory waktu itu. Sorry katanya, anakmu terlalu kecil lahirnya. Sekarang itu dia sangat kritis. Kami memasangkan ventilator ke pernapasannya. Dia sudah tidak bisa bernapas sendiri ya katanya kayak gitu. Dan kami harus memasangkan ventilator untuk dia supaya dia untuk membantu dia bernafas katanya. Dan waktu jam 11 malam katanya dia tiba-tiba berhenti bernafas, dan saya harus memasangkan alat itu ke dia supaya dia bisa bertahan, dan saya berharap dia bisa bertahan untuk melewati malam ini katanya kayak gitu. Dan mungkin kamu aduh teman-teman, saya mau menangis ini ya teman-teman. Dia bilang, mungkin kamu mau melihatnya untuk terakhir kalinya ya katanya dokter kayak gitu ya. Saya harap kamu mau datang ke ruangannya bayi kamu untuk melihat dia. Mungkin kita tidak tahu ya dia bisa bertahan malam ini atau bagaimana. Jadi saya harap kamu mau datang ke ruangannya baby Keanu untuk melihat dia ya teman-teman, kata dokternya seperti itu. Dan kalian tahu bagaimana sih rasanya ya teman-teman. Oke, saya pause sebentar ya teman-teman. Saya nggak tahan kalau menceritakan momen ini ya teman-teman. Saya sangat emosional ya teman-teman. Saya pause dulu ya. Fein machst du das, super. Boah, richtig gierig. Da hat jemand Hunger. Mein Gott. Super. Nicht das Schlucken vergessen, ne? Super, mein Großer. Ast rein. Oke teman-teman, saya lanjut ya teman-teman. Nah, waktu dokternya mengatakan seperti itu, dia bilang mungkin baby Keanu ini tidak bisa bertahan sampai besok. Jadi kalau dia pun bertahan, itu satu mukjizat buat dia katanya kayak gitu ya. Mungkin kau mau datang memberikan dia semangat atau mau memegang tangannya untuk terakhir kalinya ya, kata dokter seperti itu. Dan saya tidak bisa berkata apa-apa teman-temannya. Waktu dokternya sudah pergi,
Saya telepon suami saya, teman-teman, dan dia tidak angkat ya, dia tidak angkat karena suami saya kalau tidur ini betul-betul walaupun orang teriak di sampingnya dia tidak akan dengar sama sekali ya. Terus saya telepon, saya WhatsApp mertua saya bilang, mending saya WhatsApp dia ya daripada saya telepon karena saya khawatir dia sudah tidur waktu itu ya. Dan mertua saya waktu itu pergi liburan ya, teman-teman. Waktu saya masuk rumah sakit itu dia pergi liburan karena dia tidak tahu kalau saya akan masuk rumah sakit ya, teman-teman, dan dia liburannya juga jauh waktu itu. Saya bilang, baby Kianu lagi sekarat, mah. Saya telepon Sven, dia tidak angkat sama sekali. Mungkin dia ketiduran, saya bilang kayak gitu ya. Dan hanya mertua saya saja yang saya bisa berkomunikasi sama dia ya. Dan kebetulan mereka tuh nggak tidur ya. Syukur aja mereka nggak tidur, dia kasih semangat sama saya waktu itu ya. Dan kalian tahu bagaimana sih saya itu di negaranya orang melahirkan dan tidak ada siapa-siapa, teman-teman. Suami saya waktu itu ketiduran, mertua saya jauh waktu itu liburan ya, dan saya betul-betul sendiri, teman-teman, di rumah sakit itu. Tidak ada teman-teman, tidak ada orang yang saya ajak bicara waktu itu ya. Jadi kebetulan di dalam ruangan itu saya sendiri ya, teman-teman. Jadi saya berdoa, saya telepon oma di Indonesia ya, saya bilang dukung doa anak saya sekarat, saya bilang kayak gitu ya. Terus waktu itu saya masuk ke grup WhatsApp waktu itu ya, aduh saya mau menangis lagi, teman-teman ya. Saya masuk ke grup WhatsApp waktu itu ya, grup WhatsApp gereja saya minta dukungan doa sama mereka ya. Syukur aja apa aja, waktu Indonesia sama Jerman itu kan bedanya cuman waktu itu 6 jam ya. Jadi waktu itu mereka pasti udah bangun ya, udah baca WhatsApp saya. Saya minta dukungan doa waktu itu dan saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Gembala, Bapak Gembala GPSDI Gerbang Indah. Terus itu Pendeta Paul juga beserta dengan istri, terima kasih sudah mendoakan baby Kianu ya. Jadi waktu itu saya minta dukungan doa sama mereka. Terus sebelum saya berangkat ke ruangnya baby Kianu, saya berdoa dulu ya, teman-teman. Saya menangis kencang waktu itu ya. Jadi perawat itu mau masuk ke ruangan saya juga kayak khawatir ya. Mereka takut-takut mau masuk ke ruangan saya. Jadi mereka menunggu saya pencet bel untuk memanggil mereka katanya. Jadi mereka tuh udah siap-siap di samping kamar saya untuk masuk ya. Jadi mereka tinggal tunggu saya pencet bel aja, teman-teman. Waktu itu saya berdoa ya. Saya bilang, Tuhan tolong anak saya serahkan baby Kianu, saya bilang kayak gitu ya. Mungkin selama ini saya bilang saya itu berharap sama dokter, berharap sama rumah sakit dengan peralatan yang canggih-canggih ini ya. Saya mungkin melupakan Tuhan waktu itu ya, karena mungkin saya bilang saya tinggal di Jerman, saya di sini ada dokter yang hebat dengan kecanggihan alat-alatnya ya, teman-teman. Mungkin itu di pikiran saya ya, teman-teman, dan saya mungkin melupakan Tuhan waktu itu. Tapi ya semuanya itu Tuhan yang kendalikan ya, teman-teman. Apapun itu ya, apa yang kita rencanakan belum tentu itu rencananya Tuhan ya. Jadi saya bilang, saya minta ampun sama Tuhan. Saya bilang mungkin saya melupakan Tuhan, mungkin saya tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup saya waktu itu ya. Jadi saya minta ampun, pokoknya saya berdoa ya sama Tuhan waktu itu sebelum saya berangkat ke ruangannya baby Kianu ya. Dan waktu saya sudah di ruangannya baby Kianu, teman-teman, kata dokter, mungkin kamu memegang tangannya, berikan dia semangat. Kamu harus bicara sama bayimu supaya dia bertahan ya, katanya kayak gitu. Jadi ya puji Tuhan ya, dokter di sana memberikan saya semangat. Mereka mengizinkan saya menyentuh bayi saya waktu itu ya. Dan baby Kianu waktu itu tidak bergerak sama sekali, teman-temannya. Padahal dia tuh lincah sekali ya waktu dia lahir, tangannya itu kemana-mana, kakinya itu pokoknya bergerak lincah ya. Nah waktu dia sekarat, cuma mulutnya saja yang goyang-goyang. Terus dadanya itu kayak dipukul-pukul, kayak gendang gitu ya, teman-teman, kayak dipukul gitu ya, karena dipasang ventilator ya. Jadi saya pegang tangannya baby Kianu, saya bilang, ayo nak, kita berdoa nak, kita berdoa. Jadi saya berdoa di situ. Saya masa bodoh ya, dokter mau lihat saya, perawat mau lihat saya seperti apapun, saya bodoh amat ya. Yang penting saya berdoa waktu itu ya. Saya pegang tangannya baby Kianu, saya berdoa. Saya bilang, kita cuma berdua di sini. Saya bilang, papamu tidak ada, omamu tidak ada siapa-siapapun, hanya kita berdua. Saya bilang kayak gitu kan. Saya berdoa sama Tuhan, saya minta baby Kianu ini diselamatkan. Saya bilang, saya tidak minta apa-apa ya sama Tuhan. Tuhan, saya tidak minta apa-apa, saya cuma minta baby Kianu selamat, dia sehat, itu saja Tuhan. Saya bilang kayak gitu ya. Mungkin saya selama ini tidak mengandalkan Tuhan ya, tidak mengandalkan Engkau.
Saya cuma mengandalkan mesin-mesin yang ada di sini, kecanggihan alat-alat yang ada di sini, dokter yang terbaik, mungkin itu yang saya andalkan, tapi saya tidak mengandalkan Tuhan. Dan sekarang ini saya minta ampun sama Tuhan, saya bilang saya serahkan baby Keanu ke dalam tanganmu, apapun yang terjadi sama baby Keanu, itu yang terbaik, saya bilang kayak gitu kan. Nah, maaf ya teman-teman, tadi saya potong karena baby Keanu lagi bangun, dia minta susu, ini anaknya nih. Nah, saya lanjut ya teman-teman. Nah, saya itu sampai jam 4 subuh di ruangan situ. Sebenarnya saya masih mau lama, cuman saya sudah, tekanan saya sudah mulai naik ya. Dan kata dokter, kamu harus kembali cepat ke ruanganmu, supaya dikasih obat dan dicek lagi tekanan saya ya. Dan puji Tuhan, dia itu pakai ventilator itu tidak terlalu lama ya, sekitar 1 minggu dia pakai ventilator. Setelah itu dilepaskan dan puji Tuhan dia bisa bernafas secara normal dengan oksigen ya. Nah, HPL-nya baby Keanu itu kan di tanggal 18 September. Tapi kami dikasih 1 hari lebih awal, yaitu tanggal 17 September kami sudah bisa bawa pulang baby Keanu ya, dengan berat badan 2,8. Jadi di Jerman itu teman-teman, kalau tidak sesuai dengan HPL-nya, walaupun berat badan anak kita sudah mencukupi, itu tidak dikasih teman-teman, ditahan di rumah sakit ya. Dan puji Tuhan dia pulang dengan keadaan yang sehat, ototnya kuat, jantungnya tertutup. Pokoknya dia sempurna lah ya teman-teman. Dan buat ibu-ibu di luar sana yang mengalami seperti saya ataupun yang lagi sedang hamil, di saat kamu berdoa, pegang perutmu, doakan anak yang ada dalam kandunganmu dan andalkan Tuhan dalam segala hal ya. So, kita lagi nunggu dokternya datang nih. Si bayinya udah siap ya, tinggal kita bawa pulang. Sama tuh barang-barang kita aku udah siapin. Mungkin kita nunggunya sekitar 40 menit lagi ya. Finally. Bapaknya. Dan sampai di sini dulu video saya, dan jangan lupa like, share, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar ya teman-teman. Bye. Ini anak sengaja ku gendong terus, karena kalau ditaruh di lantai berguling-guling dia sampai ke dapur. Ditinggal 5 menit itu udah di dapur deh nih ya. Kamu suka ke dapur ya nak? Suka menghambur kamu ya?